Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ramayanti dari S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun 2011. Nah, di sini saya akan membahas sebuah tema dari seminar yang berjudul Webinar Binary Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data yang dipresentasikan oleh dosen PWK Universitas Jember, Bapak Rendra Supobo Aji, yang diselenggarakan oleh Podomoro University. Nah, 18 Mei kemarin ada webinar itu di YouTube sama di platform Zoom membicarakan tentang Binary Introduction to Spatial Data and Spatial Big Data ini. Nah, dari sini kita akan membahas 4 poin yang telah saya simpulkan dari webinar ini. Langsung aja, 4 poin yang paling utama itu yang saya tangkap itu ada data spasial, spatial big data, RDBMS, dan spatial analysis data yang sangat berkaitan itu. Keempat ini tuh sangat berkaitan, jadi kita langsung bahas. Nah, dengan mengangkat tema ini, nantinya tuh SDS dan SBD akan berkembang pesat seiringnya dengan teknologi dan juga new normal area ini. Karena juga kan sekarang itu musim pandemik, jadi interaksi yang dilakukan itu bisa secara fisik sama non fisik, tapi lebih ke dominansi non fisik. Dengan interaksi non fisik ini akan menghasilkan data yang berakibatkan menambah besar data, sehingga diperlukan manajemen data yang baik. Karena kita udah nggak interaksi secara fisik, jadi kita harus mengoptimalkan secara non fisik. Nah, non fisik ini juga diambil hanya biasanya itu hanya sekedar data. Terus dengan itu muncullah yang namanya spatial data science untuk mengolah data yang telah diperoleh tadi. Nah, sejarahnya data spasial mulai dikenal oleh banyak orang itu sejak tahun 2001. Namun, 2002 itu terbit jurnal internasional tentang data spasial, sehingga Komite pada Data untuk Sains dan Teknologi mulai diterbitkan oleh Core Data di jurnal sainsnya mereka. Nah, kita akan membahas History of Data Science and Big Data. Sekarang kita bahas yang History Data Science dulu. Jadi, istilah data science muncul dalam berbagai konteks pada 30 tahun ke belakang, tapi menjadi istilah yang meyakinkan sampai belakangan ini. Jadi, meskipun udah ditemukan 30 tahun ke belakang, jadi nggak masih terkenal lah sampai sekarang julukan untuk ini. Nah, penggunaan awalnya itu digunakan sebagai pengganti untuk computer science oleh Peter Naur tahun 1960. Naur kemudian mengajukan istilah datalogi pada tahun 1974. Nah, Naur ini mempublikasikan Concise Survey of Computer Methods yang secara bebas menggunakan istilah data science dalam surveinya. Nah, pada metode kontemporer data processing yang digunakan dalam aplikasi ini juga sangat banyak. Jadi, dimulai sejarahnya itu sejak tahun 1996, sejak penamaan istilah itu. Kemudian, tahun 1996 itu, H.C. Carver Professorship di University of Michigan itu berpidato, dan dia tuh mengkarakterisasi pekerjaan statistik sebagai trilogi dari tiga tema. Itu yang first itu data collection, yang kedua itu data modeling analysis, dan yang ketiga decision making. Nah, jadi pada kesimpulannya di tahun 1996 itu dia tuh mengusulkan untuk penggunaan istilah data science sebagai keperluan model modern dan non-computer science, dengan mengadvokasikan agar statistik di-rename menjadi data science dan ahli statistik sebagai data scientist. Kemudian pada berikutnya kayak perkuliahan atau seminar, bukan seperti presentasi kuliah,
mungkin mata kuliah di universitas tersebut, itu kemudian ada seseorang yang mempresentasikan tema materi ini untuk mengenang Prasanta Chandra Mahalanobis. Itu seorang ilmuwan dan ahli statistik India dan founder of the Indian Statistical Institute. Itu pada tahun 2001. Nah, kemudian itu Cleveland yang mempresentasikan itu menyebutkan ada 6 wilayah keahlian teknis yang perlu dikuasai dalam data scientist, yaitu 1. Multidisciplinary investigation, 2. Model, yang ketiga method for data, yang keempat computing with data, yang kelima itu pedagogi, yang keenam tuh evaluation, dan yang ketujuh adalah teori. Memasuki tahun 2002, tepatnya pada April, itu ada Komite on Data for Science and Technology atau yang bisa disebut CODATA. Itu diomongkan oleh International Council for Science atau ICCU. Nah, mulai Data Science Journal, sebuah aplikasi atau publikasi yang fokus pada isu seperti deskripsi dari data sistem yang dipublikasikan di internet dengan berbagai aplikasinya dan isu legal. Namun tidak lama sesudah itu, pada tahun 2003, itu Columbia University mulai mempublikasikan The Journal of Data Science yang menjadi platform bagi semua data worker untuk mempresentasikan pandangan mereka dan bertukar pikiran oleh tema ini, data science ini. Jurnal ini sebagian besar dikhususkan untuk penerapan metode statistik dan penelitian kuantitatif. Berlanjut ke 2005, 2007, dan 2012, kita akan membahas sejarah akhir dari spatial data ini, data science-nya. Nah, kemudian 2016 terakhir itu mengubah nama sectionnya menjadi Statistical Learning and Data Science. Jadi pada tahun 2015 itu kan terakhir International Journal on Data Science and Analytics itu diluncurkan oleh Springer untuk mempublikasikan original work pada data science dan big data analysis. Nah, pada bulan September 2015 itu Gesellschaft for Classification atau GFKL menambah nama dari Society, Data Science Society namanya. Nah, pada ECDA conference ketiga di University of Essex itu akhirnya memutuskan menjadi nama dari yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita memasuki History of Big Data. Jadi setelah saya simpulkan, History of Big Data ini mempunyai peran dengan muncul sejarahnya itu dimulai dari kesadaran atas jumlah data yang sangat banyak dari beberapa sumber seperti YouTube, Facebook, dan beberapa layanan online lainnya. Nah, pada tahun yang sama, yaitu 2005, itu beberapa open source seperti Hadoop dan NoSQL itu mulai mengembangkan analisa data. Nah, adanya perkembangan analisa data ini ternyata memberikan pengaruh yang begitu besar atas perkembangan big data tersebut. Jadi, hal ini tuh disebabkan oleh peranannya dalam membuat sebuah data yang besar, murah, dan juga mudah untuk disimpan. Jadi itu hingga pada saat itu, tanpa mengabaikan peran big data, volume data big data ini mengalami suatu peningkatan yang signifikan. Nah, seiring perkembangannya zaman, masih berkaitan dengan peran big data, itu muncul yang namanya Internet of Things atau IoT. Itu berhubungan pada internet. Nah, atas adanya hal itu, banyak produsen yang melakukan tindakan pengumpulan data dengan memanfaatkan peranan konsumen demi menemukan kriteria kinerja produk tersebut di lapangan. Jadi itu sejarah dari spatial big data sama science data. Nah, ngomong-ngomong tentang data spasial atau GIS yang sekarang udah diganti, dikemas lebih rinci lagi. Apa sih data spasial itu? Karena kita tadi membahas tentang data spasial, sejarah, kayak gitu-gitunya kan. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalau data spasial itu
adalah data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Nah, data spasial yang pada umumnya berdasarkan peta itu berisikan tentang interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Fenomena tersebut merupakan fenomena alamiah dan buatan manusia. Pada awalnya, semua data dan informasi yang ada di peta merupakan representasi objek di muka bumi. Nah, sesuai dengan perkembangannya, peta tidak hanya mempresentasikan objek-objek yang ada di muka bumi kan, tapi perkembangannya menjadi representasi objek di atas bumi atau di udara, jadi di atas permukaan bumi. Dan di bawah permukaan bumi juga. Data spasial memiliki dua jenis tipe, yaitu vektor dan raster. Model data vektor menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik garis atau poligon beserta yang lain-lainnya, atribut-atribut lain tuh. Sedangkan kita bahas model raster itu menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang membentuk grid. Pada era sekarang ini kan sudah banyak platform yang menggunakan data spasial, jadi kayak Facebook, terus kayak Google, bahkan game seperti Pokemon Go. Kemudian kita lanjut ke spatial big data. Apa sih spatial big data ini? Karena kita tadi udah bahas spatial big data, data science, kita mau menjabarkan pengertian dari apa yang kita bahas ini. Nah, spatial big data itu adalah data dari biang yang menangani. Jadi kayak mengekstrak informasi secara sistematis atau berurusan dengan set data yang terlalu besar untuk diproses oleh perangkat lunak tradisional. Jadi kalau misalkan terlalu besar, kayak penyimpanan atau datanya itu bisa diproses melalui spatial big data ini. Kemudian ada RDBMS. Nah, RDBMS ini platform big data juga. Itu contohnya itu kayak Zookeeper Coordinate sama PicScripting. Nah, jadi masih berkaitan. Ini tuh kependekan dari RDBMS itu kependekan dari Relational Database Management System. Nah, jadi RDBMS ini merupakan program yang melayani sistem basis data yang entitasnya itu utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari suatu tabel ke tabel yang lain. Jadi satu database ini terdiri dari banyak tabel. Nah, fungsi-fungsinya itu terkait dengan membuat banyak tabel dalam suatu database, terus membaca data yang terdapat dalam database, dan mempengaruhi struktur database, dan menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam database tersebut. Dengan kata lain itu, RDBMS itu memiliki fungsi dasar yang dikenal dengan istilah CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Nah, kita masuk ke data analis yang terakhir. Tema terakhir itu menurut pemahaman saya itu proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, terus menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi misalnya dalam tabel itu tidak memperbolehkan adanya angka dalam sebuah data. Nah, jadi data analis ini itu bertujuan untuk mengetahui ada angka dan menghilangkan angka dalam datanya. Jadi karena nggak boleh, itu kita pakai ada data analis untuk men-scan angka-angka yang mau dihilangkan atau mau yang memperlihatkan angkanya itu. Nah, di data analis ini ada special data analis. Data analis ini tuh berupa data untuk mencari kecenderungan suatu data. Nah, kecenderungan itu berubah sebuah pola. Jadi misalkan pola dari fenomena itu perkembangan lahan terbangun dalam sebuah area. Nah, dengan menggunakan ArcGIS itu terdapat 3 tools yang menjelaskan spatial data analis. Nah, spatial data analis di ArcGIS ini yaitu ada Geospatial Analysis Tools, Spatial Analysis Tools, dan Spatial Statistic Tool.
Jadi di cluster analysis in spatial statistics itu tujuannya untuk mencari pola. Apakah pola tersebut mengumpul, menyebar, atau random? Jadi contohnya kayak ada COVID gini, pola terkait masyarakat itu selama pandemi apakah tercluster atau terpecah atau random atau gimana, itu bisa menggunakan spatial data analysis ini. Terus geostatistik untuk menganalisis dan memprediksi nilai pada suatu kawasan di suatu titik pengambilan data juga bisa. Jadi biasanya untuk mengukur sensor sehingga memperoleh data itu dalam peristiwa longsor itu bisa digunakan dalam spatial data analysis ini. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa saya ambil di webinar yang diselenggarakan oleh Podomoro University. Jadi, semoga kesimpulan dan pembahasan yang saya ambil ini bermanfaat untuk mengetahui lebih lanjut seperti history dan apa sih yang belum diketahui atau belum familiar di telinga kalian. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ada kata atau terlalu banyak kurang dalam prestasi saya di vlog ini, saya kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your watching.